Bolehkah berkurban sapi berbadan ular? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsa Gropen ya, channel MTS Salafiyah Gropen Atus. Oke, ini pertama kalinya kita syuting untuk segmen Sinau. Mungkin belum banyak yang tahu Sinau itu apa sih. Sinau itu kita intinya di sini akan mendiskusikan berbagai hal, isu-isu yang sedang trending ya. Isu-isu terkini kita bahas dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Oke, saat ini kita sudah kedatangan Tamu spesial. Langsung Paling spesial. Di edisi pertama kita langsung kita menghadirkan dari beliau Bapak Maulisun, kepala madrasah kita. Selain sebagai kepala madrasah juga kesibukannya apa Pak? Sebagai ketua MWC Pak ya, ketua MWC di Puring. Oke, di sini kita mau ngobrol seputar yang berkaitan dengan Idul Adha dan kurban di tengah pandemi ya Mas Hafiz ya. Kita pengen ulas, pengen kita kupas gimana sih dengan keadaan seperti ini, kurban dan juga perayaan Idul Adha kita seperti apa nantinya. Mumpung masih dalam hari menuju hari raya Idul Adha. Jadi Idul Adha itu kalau yang kita tahu ya, itu adalah sebuah hari raya Islam ya, hari raya Islam di mana kita berkurban hewan di situ. Nah, baik itu kambing ataupun sapi. Nah, menurut secara umum ya, kita tahunya ya kurban ya kita di hari itu kita menyembelih kurban mau kambing kayak sapi. Nah, menurut langsung dari narasumber aja ya. Daripada kita menduga-duga artinya gitu kita kan nggak ahli ya, kita nggak ahli loh. Aku jujur nggak ahli dalam hal ini loh. Ya dari dulu tahunya ya kurban ya udah nyembelih hari itu, nyembelih kita mau kambing sapi gitu. Kalau sekarang ada tambah satu lagi korban perasaan. Nah itu monggo silakan, itu korban dari, PHP gitu. Dari Pak Maulisun. Mungkin langsung saja yang lebih tahu, lebih pas untuk menjawab kepala madrasah Pak Maulisun yang sudah kita culik di sini untuk menjawab Idul Adha itu nopo Pak aslinya Pak? Apa sih kurban dan ya kurban apa? Memang kurban perasaan yang dimaksud oleh Pak Yani ataukah gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada presenter beliau Bapak Ahmad Yani dan Mas Nafis yang telah menghadirkan saya di tengah-tengah pada pagi hari ini, yaitu untuk sedikit nanti belajar salsa, yaitu tentang apa makna dari Idul Adha, apa makna dari kurban tersebut, dan suasana kurban yang ada saat ini di keadaan pandemi yang semacam ini, bersifahnya dan seterusnya. Arti yang pertama yaitu Idul Adha, itu hari raya. Adha itu adalah penyembelihan. Itu Idul Adha semacam kayak gitu. Nah, hari penyembelihan, makanya identik dengan di situ hari raya kurban. Sejarahnya bagaimana sih munculnya adanya kata Idul Adha gitu Pak? Adha, berkurban dan seterusnya. Itu pertama kali bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai makhluk atau hambanya yang bernama yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah yaitu sebagai Khalilullah. Apa itu? Khalifah, kekasih juga dari Allah Subhanahu wa taala ditunjuk ya sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat Jibril mendengar bahwa Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah langsung berontak. Ya Allah, apa mungkin beliau Nabi Ibrahim yang mengurusi dunia, dia kaya memang, itu banyak hewan-hewan yang dipelihara beliau ya. Jadi dia basicnya peternak memang. Peternak ya. Sehingga dengan perkataan Allah menyebut bahwa Nabi Ibrahim itu Khalilullah, langsung malaikat Jibril itu sanksi. Nggak terima gitu ya? Nggak terima kalau dia itu diberi gelar sebagai Khalilullah. Terus Allah sendiri, kalau hamba saya sudah saya tunjuk semacam kayak gitu, coba saja kamu tes kepada hamba saya yaitu Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim menjumpai atau mendatangi, bertemu
Itu Nabi Ibrahim, malaikat Jibril sampai dengan Nabi Ibrahim waktu itu masih mengembara atau dengan ternak-ternakannya dan asik. Setelah dia istirahat di situ, Nabi Ibrahim ditemui oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang kepada Ibrahim, dia tidak berwujud dengan malaikatnya, karena malaikat Jibril kan bisa berwujud dengan berbagai macam jenis atau tipe atau di situ bentuk. Dia Bisa menjelma kamuflase, sebagai yaitu manusia seperti biasa. Setelah bertemu dialog, dia bertanya, Ibrahim, dari hewan-hewannya ada sapi, unta, di sana di Arab itu, kambing yang ada ini semua milik siapa? Ini kalau kita dewasa yang semacam begini ya, dengan mungkin dikaruniai Allah yang semacam itu mungkin Apakah kalau bilang, dia ya, itu langsung dia bilang, buatku, ya. yo milik saya, kan gitu. langsung kesombongannya kan muncul ya. Tapi karena itu adalah pilihan oleh Allah, dia langsung dikembalikan oleh Allah. Ini bahwa semuanya hewan-hewan yang ada pada diri saya ini adalah milik Allah hakikatnya. Tapi saat ini itu dititipkan kepada saya. Itu tahu dari Nabi Ibrahim. Kalau menceritakan sejarah Nabi Ibrahim itu sampai 1 hari pun mungkin nggak akan habis. Intinya aja Pak. Intinya bahwa memang itu Khalilullah sampai yang terakhir malaikat Jibril untuk meyakinkan bahwa Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah itu dia diberi oleh Allah diuji, yaitu disuruh untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Yang pertama waktu itu dengan isyarat bermimpi. Nah, mimpi kita dengan mimpi dia kan lain ya. Kita kan paling dikejar oleh orang kita, orang gila, mungkin mimpinya lebih ngeres lagi. Kita ke sana, setelah mimpi langsung nanti kita akan itu mandi dan seterusnya. Nah, mimpinya Nabi Ibrahim di situ pada tanggal yaitu tanggal 8. Ini kan pra Idul Adha ya, Idul Adha yang Allah direncanakan di tahun ini 2021 1442 itu kan hari Selasa besok tanggal 20 Juli ya. Tanggal 20 Juli. Itu di Idul Adha-nya adalah di 10 Muharram. Nah, di situ tanggal 8-nya Muharram itu adalah mimpi pada malamnya. Malam tanggal 8. Setelah mimpinya kayak gini dari Allah, bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih Ismail. Kita bayangkan coba. Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak. Pernikahan sudah lama, ya. Baru dikaruniai anak itu di usia beberapa tahun dari pernikahannya. Lama lah ya. Nah, setelah itu dia dikaruniai anak, dan setelah dikaruniai anak berusia kurang lebihnya adalah 7 tahun atau 8 tahun. Ini kan masih enaknya di Sabang, suka sekali. Kok malah di situ ada perintah dari Allah bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Coba kita bayangkan. Ya, itu kalau memang tidak kita sih ya gimana yang seumpama itu bukan Nabi Ibrahim, mungkin sama kita udah bilang walah ini ayah psikopat lagi. Iya, nggak mau ini apa Kena Komnas HAM nanti. semacam gitu ya. Itu. Jangan-jangan psikopat. Nah, terus setelah kayak gitu gimana? Dia masih mengingat apa ini benar-benar perintah dari Allah, saya disuruh untuk menyembelih anak saya Ismail. Ya. Dia mikir-mikir. Sehingga pada malam itu, besok itu berarti harinya hari Minggu, itu dinamakan adalah hari Tarwiyah. Makanya kita digunakan ke puasa. Berarti mikir-mikir antara mikir iya dan tidak. Nah itulah sejarahnya antara disuruh menyembelih temenanan atau tidak. Ya atau betul ini perintah dari Allah untuk menyembelih anak saya. Itu adalah pemikir. Lah ini adalah Tarwiyah. Berarti disitulah hari dimana kita dianjurkan puasa. Ya, bisa disunatkan semacam itu. Itu tanggal 8 itu hari Ahad besok. 8 Zulhijjah ya Pak. Berarti dimana Nabi Ibrahim itu lagi bimbang-bimbangnya. Bimbang ya, ragu antara iya atau tidak perintah dari Allah. Ini kok anak saya kok disuruh nyembelih. sembelih? Gitu loh. Kalau kita sekarang sedang galau gitu. Iya, galau. Kalau kita mungkin langsung pergi apotek lah Mas ya. Terus apa kayak dan sebagainya. Mungkin kalau imunnya rendah bisa disuap, bisa langsung panas. Oke. Untung dulu belum ada Belum ada kopi. Belum ada COVID, belum ada swab segala. Dan sebagainya. Terus gimana Pak? Nah, setelah kayak gitu malam 9-nya. Berarti besok malam 9 itu jatuh pada malam hari Senin, malam Seninnya. Malamnya itu tidur lagi.
setelah tidur lagi di situ mimpi lagi, Iya. diperintahkan oleh Allah di situ untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Gitu. Terus setelah mimpi yang kedua, Nabi semakin mantap, ya di situ. Terus dia bilang dengan di situ Ismail, hei anakku, saya bermimpi yang pertama semacam gini, yang kedua Ismail. Itu bagaimana pendapat kamu? Ismail bagaimana? Jangan ayah, tidak, malah memberikan suatu itu perintah Allah, itu kewajiban, laksanakan ayah. Saya ikhlas, saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Anak 7 tahun ya Pak. Iya, langsung manut di situ ya. Heeh. Di malam yang sebelah itu makanya ada di situ dengan nama harinya itu hari Arafah. Arafah. Benar-benar mantap ini, pokoknya mantap. Harus saya menjalankan perintah Allah dan didukung oleh anak saya yang akan sembelih saja sudah ikhlas. Ayo Pak, ayah, yuk sembelihkan Belum saya. nggak ayo. kebayang ya kalau kita menemui hal seperti di zaman sekarang gitu kan. Anaknya aja disuruh belajar Sholat, aja nggak mau gitu. gitu kan. Jangan sholat ya, tidur saja. Apalagi disuruh dibunuh gitu kan. Nanti bisa viral itu masuk sosmed. Luar biasa. Iya. Ini Payo sebelah hikmah. apa ya lah, Pak. Iya, hikmah. Itu berarti kan hikmah semacam kayak gitu. Apapun itu orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita cintai, orang yang harus kita bela. Kalau sudah dihadapkan dengan diperintah Allah, semuanya harus kita kayak gitu. Terus setelah itu gimana Pak? Setelah harfiah berarti dia itu sudah mantap sekali di tanggal 9-nya itu, makanya besok juga disunatkan di hari Arafah tersebut tanggal 9 itu untuk puasa sunat. Nah setelah kayak gitu ya sudah, ya dibawalah Nabi Ismail tersebut ya oleh Nabi Ibrahim di situ dan disuruh sebelum dia pergi ya untuk pakaian baju yang indah, yang rapi dan tidak meminta dari ibunya, itu istilahnya hanya pada ayahnya saja dan sebagainya, mengetahui dia pamit izin pada ibu untuk pergi dengan ayah dan seterusnya, untuk tidak berada di sekitar rumah, dia jauh dari rumahnya. Setelah dipersiapkan peralatan-peralatan untuk semacam penyembelihan dan seterusnya, dia pergilah. Setelah sampai pergi ya itu pas hari 10-nya namanya adalah nahr atau kurban, itu terkenal dengan adalah nahr atau Idul Adha, hari kurban, besok jatuh pada hari Selasa. Lah itu tepat disitulah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail putranya. Nah penyembelihan itu ya penyembelihan itu pun ya juga tidak berjalan mulus. Pertama ada setan yang mengganggu. Kamu Ibrahim, kok bisanya anak kamu sembelih dan lain sebagainya, kamu orang gila dan seterusnya, setan-setan yang semacam kayak gitu. Dan setelah dan setelah bendo atau itu peralatan pedangnya itu sudah di lehernya Ismail, Ibrahim pun juga di situ tidak ikhlas sehingga tidak mempan. Sehingga Ismail, ayah kalau kayak gitu tidak ikhlas ayah, pasti itu tidak akan terjadi nanti penyembelihan saya. Ayah harus ikhlas. Sehingga untuk ikhlasnya bagaimana? Tutupilah mata ayah. Sebenarnya ayah Ibrahim menutupi matanya dengan di situ kain, setelah kain dengan Bismillahirrahmanirrahim, ikhlas untuk menyembelih anaknya. Terus apa yang terjadi? Allah memerintahkan menguji Nabi Ibrahim keikhlasannya seperti apa, dan digantilah Ismail dengan di situ domba dari surga, kibas yang luar biasa. Itulah namanya sejarah kurban di hari itu. Langsung diganti gitu ya Pak ya? Diganti. Ya, semacam itu. Iya. Jadi biasa. ini dari pelajaran intinya dari arti dari Idul Adha sendiri makanya lebih pada bagaimana kita ikhlas untuk mengorbankan gitu ya Pak. Untuk harta. Ini juga sebagai tanda bahwa anaknya Ibrahim itu adalah anak yang sangat patuh sama pada orang tuanya, tua gitu kan. ketika Bayangkan kalau anak sekarang dia lari. Ayah gila. Iya, kalau anak sekarang aja malah berani itu. Saya pernah baca berita gitu kan, di berita di internet. Jadi karena sekarang zamannya mobile game, Mobile Legend dan Free Fire dan sebagainya gitu kan. Itu sampai ada anak yang rela nggadein motor buat top up Diamond Free Fire.
Iya. Betul. Malah berkongkali dengan orang tuanya, Iya. malah membangga dengan orang tuanya. Iya. Seperti itu. Nah, inilah. Terus pas sholat sujud freestyle. Siapa yang bisa sujud freestyle? Itu mazhab baru itu. Mungkin Nabi Anda bukan Nabi Ibrahim. Oke, nah, jadi intinya inti dari itulah itu adalah bagaimana untuk mengorbankan sesuatu yang paling dicintai dan juga sebaliknya ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibaratnya kita flashback ke masalah Idul Adha itu sendiri. Sekarang kita ke kondisi sekarang, kita kan sedang dalam masa pandemi. Mungkin udah 2 lebaran ini ya, dua lebaran ini kita hampir menghadapi 1 tahun lebih. Idul Adha dalam keadaan masih pandemi. Yang jelas kalau kita biasa sebelum pandemi kan itu kita ya happy aja kan, setelah sholat mesti langsung kita mau nyembelih kambing, nyembelih sapi, habis itu nanti kita makan bareng dan sebagainya. Tapi kan sekarang sudah kayak gini Pak, bahkan kemudian dari pemerintah pun juga membuat sebuah aturan ya Khusus lah, cukup ketat. Nah itu mulai dari sholat Idul Adha mungkin nanti juga diatur tentang prokesnya atau mungkin jumlahnya dibatasi. Bahkan kalau yang sekarang itu jelas sudah menyampaikan kayak Masjid Istiqlal pun ditutup ya, ditutup. Itu kan ibaratnya kita yang ngenes sih sebenarnya ya. Tapi ya mau nggak mau juga kondisi seperti ini. Terus juga dari kurbannya juga prosesnya juga diperketat juga. Itu melihat seperti ini gimana Pak? Ya dengan keadaan yang pandemi, esensi dari sejarah kurban dan Idul Adha itu jangan sampai melamahkan esensi dari di situ kurban maupun Idul Adha walaupun dalam keadaan pandemi yang semacam itu. Intinya bagaimana cara kita pandai-pandai untuk menyikapi di keadaan pandemi yang semacam itu yang juga di situ adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan kita bersama. Sehingga kita melakukan pun ketika di situ di hari pandemi yang semacam ini sudah ada aturan dari Menteri Keagamaan dan juga dari Kementerian Agama di Kabupaten Kebumen khususnya dan sebagainya. Itu sudah pembatasan. Yang pertama di kegiatan takbiran itu juga dibatasi, tidak boleh ada takbir keliling satu, terus nanti keliling ada takbir itu berada di tempat-tempat ibadah mushola maupun masjid dan hanya selesai atau sampai waktu pukul 10 saja, tidak lebih dari itu ya segitu. Sebagai antisipasi juga ya malam semacam itu termasuk itu juga harus kita taati bersama. Yang kedua tentang peribadatan di sholat Idul Adha pun juga ada suatu di situ ada aturan kita lakukan yaitu sesuai dengan protokol kesehatan prokesnya, itu pembatas dan sebagainya. Itu pun ketika ada berbagai macam itu daerah-daerah yang ada zonasinya, zonasi merah, zonasi oranye, hijau dan sebagainya. Kalau merah secara otomatis itu diusahakan ya beribadah di rumah, kayak gitu. Dan ibadah di rumah pun juga tidak menghilangkan esensi dari di situ beribadah bahwa itu adalah memang sunat dilaksanakan di masing-masing rumah dan sendiri pun itu sudah menjadikan juga pahala dari peribadahan Idul Adha tersebut semacam kayak gitu. Terus yang terakhir di kegiatan pandemi yang semacam ini itu juga aturan dari pemerintahan untuk penyembelihan pun itu jangan ditempatkan pada itu hari rayanya Idul Adha-nya, tapi hari tasriknya. Idul Adha di tanggal 20 atau tanggal 10, berarti tasriknya nanti 11, 12 dan 13 laksanakan di situ. Di 20 Juli ini pelaksanaan Idul Adha itu hanya sholat saja. Nanti penyembelihannya adalah di tanggal 21, 22 dan 23. Itu tasriknya kan 3 hari. Itu tanggal 11, 12 dan 13 dilaksanakan sebenarnya untuk mengantisipasi semacam kayak gitu. Sehingga kita taati dan keadaan pandemi yang semacam itu yang lebih baik, adalah semacam intinya kalau dulu Nabi Ibrahim beliau berkorban untuk anaknya, sekarang kita berkorban untuk kesenangan kita ya. Kalau biasanya kita seneng-seneng mau makan daging kurban, nyate, sekarang ya kita
korban dulu ya, berarti tadi korban perasaan. Perasaan. Ya, esensi seperti tidak menghilangkan esensi dari hikmah dari Idul Adha, kurban dan sebagainya semacam itu kan nanti bisa dengan tata cara adalah untuk pembagian. Intinya adalah kurban itu adalah untuk sosial kepada yang lain. Apalagi pandemi yang semacam ini, keadaan ekonomi semacam ini untuk orang lain dan sebagainya itu sangat membantu sekali untuk juga kesehatan, imun dan sebagainya. Ketika nanti kurban itu dibagikan pada orang yang membutuhkan dan sebagainya itu kan termasuk yaitu upaya untuk memberikan suatu dengan sosial kita pada masyarakat. Semacam. Tapi kalau kemungkinan ya, kemarin kan aku itu jembatan di kampung halaman ya. Iya. Itu malah dianjurkan jadi setiap musola kan kalau di kampung kan banyak ya, banyak musola gitu kan. Di setiap musola harus menyelenggarakan sholat Id sendiri-sendiri, soalnya buat ngurangin jumlah populasi. Kalau mungkin kalau yang peraturan harus sholat dulu atau mungkin nggak boleh banyak-banyak di satu masjid itu mungkin masih di kota-kota besar kayaknya Pak. Kalau di kampung-kampung kayak pelosok masih bisa iya. Kalau selama ini kan kita nggak lazim ya namanya sholat itu di musola kan. Nah itu sebenarnya dari ibaratnya dari ketentuan sendiri sholat Id itu gimana namanya, apa harus di masjid? Apakah harus jadi satu itu kan tadi berita yang saya dapat dari kampung halaman saya gitu kan, di masjid pas lagi khotbah Jumat itu terakhir jadi disampaikan gitu. Ya memang di peribadatan yang paling mulia itu selain Mekah dan Madinah itu adalah Baitullah itu ya memang masjid. Ya semacam gitu. Sehingga ketika dengan kondisi semacam kayak gini musola itu dilaksanakan untuk keibadatan sholat Idul Adha dan sebagainya itu termasuk untuk mengurangi kerumunan yang ada jamaah dan sebagainya sehingga difungsikan di situ musola yang ada itu untuk menjalankan atau didirikannya kegiatan itu sholat Idul Adha yang semacam itu. Jadi tetap sah aja ya. Boleh. Kalau tidak di musola, tidak di masjid, di rumah saja boleh. Malah Nabi itu juga istilahnya dulu Nabi itu memang untuk syiarnya Islam waktu itu memang biar syiarnya dan sebagainya pelaksanaan sholat Idul Adha, Idul Fitri itu biasanya dilaksanakan di lapangan biar kelihatan kan syiarnya dan sebagainya. Tapi Islam sudah luar biasa dan sebagainya. Sudah. Sekarang juga ada yang semacam kayak gini. Tapi justru malah sekarang lapangan malah kosong ya. Iya, karena dipindahin ke musola sama itu. Dan justru lebih aman di lapangan kalau menurut saya loh. Ya, tapi kan juga keadaan mungkin istilahnya keadaan untuk menjaga kesucian yang ada dan sebagainya, mempertimbangkan dan sebagainya mungkin yang semacam itu juga. Jadi intinya dengan pandemi yang semacam ini itu yang terbaik ya nanti prokes. Ya. Oke, kita lanjut Pak. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen kita tercinta dari Indonesia. Kita sudah merangkum beberapa berita dan udah menyalin. Ada yang ini sekitar ada yang pertanyaannya ada yang bagus, ada yang rada nyeleneh sedikit, tapi yang nggak apa-apa, insya Allah bisa jawab Pak ya. Jadi ini pertanyaan yang biasa-biasa dulu. Ini semi-semi pemuda tersesat ya. Ini kan kalau kurban ya, kurban itu kan identik dengan kita menyembelih kambing sama sapi ataupun unta kalau di Arab gitu kan. Nah itu kan bagi-bagi daging Pak. Nah seumpama Pak, bolehkah berkurban dengan ayam walaupun dengan jumlah daging yang sama dengan satu ekor kambing gitu kan? Jadi sama-sama kurban gitu kan, sama-sama bagi daging gitu kan. Peternak ayam sedang nunggu jawaban. Nah, mungkin salah satu solusi buat peternak ayam yang sekarang lagi ngedown, kena pandemi dan pasar-pasar lockdown, itu gimana Pak? Iya Pak. Ya terima kasih. Itu bahwa ibadah kurban itu sudah diatur dalam hadis maupun di situ di Al-Qur'annya bahwa untuk yang bisa untuk kurban itu sudah ditentukan untuk kambing itu untuk satu orang dan persyaratan kambing pun juga sudah ada syarat-syarat ketentuannya. Terus untuk sapi itu bisa untuk 7 orang ya semacam kayak gitu dan seterusnya. Nah, sehingga tidak ada yang menyebutkan di situ
adanya kurban untuk ayam. Sehingga ya mohon maaf sekali sama-sama halal ya, gitu kan, maksudnya gitu. di situ Tapi ketentuannya ayam gitu ya, Pak, ya. ayam itu memang istilahnya walaupun nanti itu berapa ton Ya, jumlahnya itu sama dengan sama kambingnya. dengan kambing atau sapi dan lain sebagainya. Kalau itu ditimbang, ya, ya. itu belum masuk dalam kriteria yang menjadikan suatu persyaratan kurban. Hewan-hewannya itu sudah ditentukan semacam itu. Jadi nggak bisa ya, Apalagi Pak, ya? selagi masih ada yang semacam kayak gini. Mungkin suatu hukum fikih ya itu akan bisa berubah ketika mungkin sudah tidak ada wujudnya nanti kambing, sapi dan entah itu kalau adanya ayam lah. kambing sama sapi udah punah di Ya, muka punah bumi itu ya. mungkin berarti. Makanya masih banyak loh ya. Semacam Kemungkinan kayak kalau zaman dulu itu korbannya dinosaurus mungkin. gitu. Sebelum ada itu ya. Iya, T-Rex, Brontosaurus ya kan. Tapi ya setelah itu ya saringan saya yang benar-benar dihalalkan oleh Islam. Ini pedagang ayam sama lemes lagi. Seneng itu. Ini bisa nggak? Iya. Ternyata nggak bisa. Nggak lemes bisa, lagi. Makanya Ya. bisa untuk berubah apa itu untuk peternakannya Iya. dari ayam cari saja ketika dia itu mau peternaknya untuk digunakan ya untuk ternak kambing atau sapi atau unta dan seterusnya. Nah intinya nggak bisa. Nggak bisa ya berarti ya. Berarti Ada lagi nggak mas itu mas? Jadi ini pertanyaan yang kedua ini rada ya masih lempang lah masih lempang. Nah, untuk pembagian daging kurban itu berapa? Apa sepertiga buat sendiri, sepertiga buat warga sekitar dan sepertiga untuk pejabat? Untuk ketentuan dari pembagian kurban ya itu memang untuk sosial ya keseluruhannya bisa sih. Tapi ya identik adalah untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah dan sebagainya dan bolehkah di situ sepertiga seluruhnya dan sebagainya itu tinggal hati dari niat yang pertama. Ketika dia itu nadar bahwa saya akan kurban untuk keseluruhan dan sebagainya itu yang kurban tidak diperbolehkan satupun dia itu untuk memakan Nggak dari bisa ya Pak Nggak kalau bisa. sudah tapi kalau tidak ada dan sebagainya, tahu-tahu besok itu kok hari kurban ya sudah ambil beli kambing dan sebagainya, nanti sembelih ya ini dah kurbankan ini sembelih atau nanti mungkin sepertiganya diambil terus biar untuk dibagikan itu malah bisa. Tapi kalau sudah diniatkan dan seterusnya ya sudah itu secara aturan adalah totalitas dari keseluruhan. Kalau barter gimana Pak? Misalnya saya punya kambing, saya nazar ini saya kurbankan, terus Mas Hafiz juga sama nazar. Kan otomatis kalau saya nazar punya saya sendiri kan nggak boleh. Kalau barter gimana Pak? Berarti kan saya masih bisa dapat punya Mas Hafiz. Iya, Mas maksudnya Hafiz kan semua udah di satu kampung itu pada kurban semua gitu Pak, gitu kan. Kan otomatis di kampung itu kan mampu gitu kan, masyarakat itu mampu. Apakah kita harus keluar kampung apa kita diputerin di kampung itu aja gitu Pak? Ya intinya dari pengkorban itu kan yang baik dikasihkan pada fakir miskin yang membutuhkan dan sebagainya. Kalau tidak selalu keseluruhan itu kan tidak semacam zakat ya. Korban itu tidak hanya seperti zakat dan sebagainya. Berarti Sehingga orang yang hak menerima korban dan sebagainya ya terserah. Di situ ada sekitar Cuma mau udah dibagikan ke yang lebih mampu, terus ada sisa masih bisa dibagikan ke tetangga. Yang penting yang adalah yang sekitar itu untuk keluarga. Kalau keluar dari itu tidak masalah juga. Boleh saja ya, itu kan soal pembagiannya. Enggak, yang saya tanya itu gini Pak. Tadi untuk kan brother jenengan itu nadar, Mas Nafi nadar, setelah itu bagian berarti kamu bisa mencicipi daging kurbannya ini terus itu. Tapi kan pembahasannya ya yang lebih baik ketika ya enggak apa-apa sah-sah saja. Yang penting kan kurban dari kamu itu secara kamu hukum tidak sudah sudah sah ya. diambil dan seterusnya. itu mau kurban Mas. Dan saya pikir pejabat juga butuh. Kenapa? Karena pejabat termasuk orang yang tidak mampu mengurusi negaranya. Cut ya. Editor kan. Nanti saya ditangkap. Oke. Nah, ini Pak masih seputar kurban. Masih ada lagi nggak Mas? Katanya. Oh masih banyak nih nanti bisa disimpan. Ya, saya selingan dulu. Iya. Untuk saat ini kan kurban saya kemarin baru baca di media sosial juga di sebagian itu ada ketentuan bahwa kurban di sebagian tempat saya nggak tahu nanti di sini gimana hewan kurbannya harus Di swab. Nah ini juga termasuk di pertanyaan di sini. Ini pertanyaan yang saya tanyakan. Soalnya gini Pak, kenapa harus di swab gitu loh?
harus diperiksa dulu di kayak sekarang kan masa Covid, apakah hewan itu termasuk kena Covid atau harus dikarantina dulu atau gimana itu gitu, hewannya Pak? kalau dia bisa ngomong itu mesti ngenes banget. Nah. Walah udah mau dikurbanin swab lagi. Nah, seumpama terbukti positif gitu kan, apakah hewan itu harus karantina? Isolasi mandiri di kandang. 14 hari loh, Pak, karantina loh, Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih dalam keadaan Covid pandemi yang semacam ini, Covid-19 itu memang sebelum adanya itu pun memang syarat-syarat hewan untuk bisa dijadikan korban itu ya harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. Dari usianya, hewannya itu tidak sakit, dalam keadaan sehat, Berarti masuk akal ya. dan sebagainya. Nyambung. Sehingga ketika dia itu benar-benar sampai nggak ada yang cacat, ibaratnya ada sungu apa itu namanya ya, Iya, untuk kambing tanduk. ya tanduknya itu jangan sampai ada tanduk yang mungkin putus satu atau mungkin kaki kan 4 ya, itu mungkin pincang satu atau bagaimana. Sempurna ya, Pak ya. Terus mungkin ada di situ kambingnya mencret kayak gitu, terus nanti kurus sekali kayak gitu kan dagingnya, kurban kan akan menggunakan daging yang dibagi-bagi semacam itu, sehingga persyaratan kayak gitu. Nah ini di pandemi yang semacam kayak gini, ini istilahnya ya bahasanya tidak disuap lah, terus tidak dikarantina lah. Yang penting kan sehat, gitu ya masuk. Kan siapa tahu gitu, Pak, yang namanya kan harus diswab dulu, berarti kan baru nanti masuk di situ semacam gitu. Tapi ibaratnya semacam nanti itu berarti karantina mungkin dan sebagainya, dan mungkin keadaan yang virus yang mungkin semacam kayak gini bisa masuk pada hewan-hewan yang ada di korban. Saya bayangin ya kalau misalnya sapinya positif itu yang menyembelih pakai APD. Yang makan juga kan nanti kan kenapa harus diswab dulu gitu loh? Iya. Tapi ternyata Jokowi tadi Itu memang ya dari Distapang ya, Dinas Pertahanan Pangan dan seterusnya itu memang berupaya bekerjasama menyatu dengan Kementerian Agama dan sebagainya. Itu setiap yang dikurban itu harus diperiksa dan sebagainya untuk mengarah semacam itu kesehatan pada hewan. Ya. Terus lanjut, Pak, ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama netizen, tapi ini lempeng nggak kayak tadi ya? Lebih baik mana, kurban kambing atau sapi, Pak? Ya. Nah, dari Nabi Ibrahim itu adalah kambing kan, kambing secara. Kenapa sih kok tidak langsung sapi dan sebagainya? Iya, kan lebih banyak lagi dagingnya mungkin. itu. Unta lebih banyak lagi gitu. Ini gini, itu kan semacam mungkin itu juga mengukurkan adanya suatu kemampuan manusia dan sebagainya kan berbeda-beda. Sehingga mulai dari levelnya kan level yang sedang yang rata, bisa diikuti oleh manusia, kambing, sapi, tapi di atasnya adalah sapi itu sampai 7 orang, terus unta sampai 10 dan seterusnya. Sehingga kan di situ ketika menggunakan kambing ya itu dan sebagainya. Nah, lebih utama dan sebagainya itu ya yang lebih besar adalah yang lebih utama. Tapi kan kemampuan ya dikembalikan lagi adalah kemampuan atau perekonomian kita masing-masing kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya korban ya itu sesuai dengan nanti ada kayak tadi kalau dinosaurus masih hidup, dinosaurus Iya, mungkin tapi kan udah punah. Sudah punah ya. Dan juga masukkah di situ kriteria dari hewan yang masuk dalam kriteria hewan kurban. Kan semacam itu persyaratan jadi juga. lebih utama kambing gitu ya. Ya enggak, yang lebih utama adalah ketika ditanya sapi dengan kambing itu lebih utama yang mana dan sebagainya kayak gitu. Yang lebih utama adalah yang lebih besar, berarti kambing dan sapi itu. Tapi dilihat adalah kemampuannya kayak gitu loh. Nah, lebih utama yang kurban daripada yang enggak. Enggak. Gitu. Jadi tadi untuk kurban yang bisa jawabannya seperti Iya. itu. Intinya itu sebagai sebuah usaha untuk memastikan hewan itu sehat, sehat bagian dari dan juga ketika nanti dikonsumsikan akan berpengaruh pada orang-orang yang akan mengkonsumsi. Soalnya kita baru nggak tadi dapat kayak berita itu kalau nggak salah di Mojokerto, loh ini kok diwajibkan setiap hewan kurban harus di swab gitu loh. Apakah harus vaksin dulu atau gimana? Nanti kalau nggak di swab ada klaster hewan kurban.
Terus itu kan kadang nakal ya, itu nakal itu dari penjual dan sebagainya, itu istilahnya korban hewan penjualan dengan sistem gelonggong itu loh, itu bahaya sekali, itu harus diketahui bersama bahwa gelonggong itu kan dimasukin air yang luar biasa sehingga nanti ketika ditimbang kan begitu beratnya banyak, tapi hanya air, dagingnya hanya sedikit dan sebagainya, itu menyiksa pada hewan. Dan Majelis Ulama Indonesia MUI pun juga sudah di situ melarang dengan adanya sistem di situ menggelonggong pada hewan tersebut semacam kayak gitu, sehingga itu harus diperhatikan tata cara untuk di situ penggelonggongan pada hewan kurban, dan hewan yang akan dikurbankan itu luar biasa terpilih menjadi hewan yang dikurbankan oleh seseorang, itu dia memang sudah mungkin di Lauhul Mahfuz ditentukan oleh Allah, tapi dia sangat senang sekali dibandingkan hewan-hewan yang lain yang tidak dikurbankan di dunia ini, luar biasa semacam kayak gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri intinya tadi sudah kita bahas cukup banyak soal kurban dari awal sampai kemudian di masa sekarang. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari kondisi sekarang, Pak. Di pandemi ya semacam itu ya. Terima kasih, di pandemi semacam kayak gini jangan sampai menghilangkan esensi dari kurban tersebut. Intinya adalah inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal aftar. Di situ itu adalah sosial kepada kemasyarakatan inti dari kurban tersebut, walaupun dalam keadaan pandemi yang semacam ini jangan melemahkan semangat dari perjuangan beliau Nabi Ibrahim. Hikmah tersebut itu termasuk bagaimana kita mensikapi tata cara sosial tersebut ketika tidak bisa berkumpul dan lain sebagainya, ya kita untuk membagikan dengan cara-cara yang baik, yang bagus, yang di situ sejelas untuk bisa dirasakan dari seluruh kalangan, dari bahwa kurban ini benar-benar tetap kita laksanakan walaupun dalam keadaan pandemi yang semacam itu. Tinggal kita menyikapinya dengan tata cara yang seperti apa, ya kearifan sesuai dengan yang ditentukan oleh protokol kesehatan semacam kayak gitu. Ya, mudah-mudahan di hikmah dari di situ kurban Idul Adha di pandemi yang semacam ini benar-benar memberikan suatu kemanfaatan pada kita semuanya. Ya, terima kasih. Ya mungkin sebelum kita tutup ya, ini ada pertanyaan yang paling nyeleneh sendiri Pak, yang ditanya-tanyakan oleh netizen kita tercinta Masih. Pertanyaan nyeleneh, bolehkah berkurban sapi berbadan ular Pak? Ini aduh, gimana ya, aku jawab aja pusing Pak, maksudnya bolehkah berkurban sapi berbadan ular Pak? Itu kan mitos ya, mitos maksudnya makhluk gaib itu kan. Kalau memang ada yang semacam itu harus penelusuran sampai dengan ilmu fikihnya adalah bahwa itu dikeluarkan sapi yang berbadan ular itu dikeluarkan dari hewan sapi atau hewan dari mana sampai nanti itu membingungkan ketika nanti itu benar-benar kok itu benar-benar itu kok keluarnya itu dari memang sapi, ya boleh. Seperti mungkin seseorang kayak gitu, itu wajahnya manusia tapi badannya itu adalah sapi dan sebagainya, tapi orang itu dikeluarkan dari hewan kambing atau hewan sapi tersebut. Ya ini sampai waktu kurban pun dia itu boleh sah untuk dikurbankan. Jadi harus sejarahnya itu dikeluarkan dari mana sapi berkepala manusia boleh kalau keluarnya sapi. Jadi mencari nasabnya dulu. Ini ada pertanyaan udah selesai gitu loh. Mencari nasabnya dulu, ya nasab dari yang tadi itu yang ditanyakan sapi berbadan ular tersebut. Anda ini tanya buat siapa gitu loh. Sapi berbadan ular gitu kan, ini udah masuk jin ya. Jangan-jangan Anda itu termasuk golongan jin. Karena di sana nggak ada kambing, nggak ada sapi yang benar-benar bentuk sapi, jadi mungkin sepertiga buat kaum Anda gitu. Pertanyaan kok nyeleneh, angel. Oke, mungkin jadi kita akhiri obrolan ini. Ya, mungkin sekian saja dari obrolan yang sesingkat ini. Kalau ada pertanyaan dan ada kesan-pesan yang ingin disampaikan di NTS, silahkan komen saja di bawah. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombolnya, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.